Nah, risetnya itu ternyata ikan bisa menjadi hitam itu karena jadi lampu itu juga harus punya energi. Terus habis itu gue coba dieksperimenkan di ikan, ternyata dengan par yang lebih kalau tinggi. di air nih contoh, anjing banget. Enggak gitu. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Vincent dari Fishroom ID. Guys, gue kali ini lagi jalan-jalan ke tempat salah satu temen gue. Ini di Aqua Things di daerah Tangerang ya ini. Oke guys, kita langsung masuk aja. Kita ngobrol-ngobrol ke dalam. Woi, permisi. Woi, bro, pakai mic dulu bro. Siap. Guys, perkenalkan, mungkin kalian belum tahu ini adalah, silakan namanya. Nama gue Ivo dari Aquating. Aqua Things. Bro, di sini sebenarnya tempat apa aja sih nih jualan? Lu jualan Tempat nongkrong dulu. Tempat nongkrong. Untuk mendilkan sesuatu proyek. Siap. Lu sebenarnya berfokus di apa sih, bro? Project. Kayak Kalau contohnya- jualannya project ya. Iya. Kalau jualannya project, cuma kalau gue pribadinya eksperimen. Oke. Gue pribadinya nih, gue sukanya eksperimen. Nah, tapi kalau untuk menghasilkan uangnya ya project, bikin akuarium, kolam. Oh, Kayak gitu. yang gede-gede nih kalau kolam segala ya. Enggak juga lah. Tapi di sini juga banyak ikannya nih. Ini predatoran ya, bebas ya. Bebas. Itu juga. Jadi kalau di sini ikannya cuma ikan-ikan yang gue suka doang. Iya, ikan-ikan. Ini jangan-jangan ikan pajangan ikan lu juga. Iya. Cuman yang lu doyan dulu. Yang gue doyan aja, pokoknya gue taruh sini mana yang gue doyan. Kalau nggak gue doyan, gue nggak pelihara. Tapi yang disukain serem ini. Ini ikan apa nih? Ini Black Lihat bentar Diamond. deh kita. Black Diamond albino. Beda albino segede-gede ini. Iya. Buset, Baru kawin itu. ah. Mudah-mudahannya jadi. Oke, siap. Baru kawin nih, baru makanya betinanya masih hancur. Iya, masih hancur. Ya, habis kawin dia. Dia padahal belum sampai ini berapa? Umur. Oh. Umur ini umur udah tua, udah setahun lebih nih. Oke, tapi belum 40 ya. Belum. Jadi size itu nomor 2 lah. Yang pertamanya umur dia. Oke, Kalau siap. size itu nanti menentukan jumlah berapa anaknya. Oke. Nah, Ini harganya lumayan loh guys, ini guys. ini project bareng-bareng sama teman-teman gua. Oh gitu. Iya. Nah, ikut guys, di sini ada cana-cana juga ini. Nah, gue tuh kesini karena gue tuh penasaran sama eksperimennya Bro Ivo soal cana ya kan. Betul. Lu lagi eksperimen apa sih bro? Eksperimen lampu iya, Hah? pakan iya. Oke. Ya, cuman yang kita bahas lampunya aja. Oke. Ya udah, lampu itu gimana maksud lu? Jadi gua beberapa kali nonton di YouTube orang, banyak orang yang ikan dijemur. Oke. Ikan dijemur, terus Banyak. beberapa kali gue lihat juga hasilnya ikannya malah cenderung gosong. Iya banyak. Banyak yang gosong, Banyak. banyak yang gosong yang outdoor full. Iya, Terus habis itu betul. ada orang juga bener-bener tanning pakai lampu tanningnya arwana. Warna. Ikannya jadi gosong juga, jadi full hitam black, bisa, ya iya, kan? Ada iya. jadi hitam black. Dan dari situ gue pelajarin juga itu kenapa sih ikan bisa jadi hitam. Oke. Nah, jawabannya langsung kasih tau nih. Boleh. Jawabannya kenapa? Penasaran nih. Kalau secara teoritis ya, Teoritis. jadi gue baca teori itu dari gue kemarin menemukan suatu buah literatur yang diriset oleh teman-teman dari IPB, Institut Pertanian Pertanian Bogor, Bogor. yang dia emang spesialisnya di dunia perikanan. Oke. Nah, ini dulu nih. Gila. Mereka udah melakukan riset Udah ini ya. udah riset. Nanti gue kasih risetnya ke lu deh ya. Oke, siap. Nanti gue kasih risetnya ke lu. Ntar linknya biar bisa dibaca teman-teman Apa ya. deh kasih gambarnya, potong-potongan gambar Iya, bisa. iya. Nah, risetnya itu ternyata ikan bisa menjadi hitam itu karena matahari itu punya sinar UV. Yes. Habis itu sinar UV itu kalau mengenai kulit, itu kulit bisa kena namanya kanker kulit. Ya, kayak orang kan juga Orang. gosong, Ya. terus nggak boleh terlalu Nah. terekspos. Ikan itu punya kemampuan untuk melindungi dirinya dari kanker kulit dengan cara menghitamkan dirinya. Oh, oke. Nah, ikan itu jadi hitam karena Tapi dia tergantung ikannya apa atau? tergantung ikannya juga. Ya, Jadi, karena kan kalau arwana kan memang dia outdoor tanning gitu. tapi kan, arwana juga ada kasus juga yang di gosong. kolam gitu. Ada kasus juga gosong. Iya, Punya ada. kasus. Jadi teori ini dasarnya aja garis besarnya. Oke. Faktor X-nya banyak. Oke, siap. Faktor X-nya salah satu ketebalan kulit, Ah. ketebalan sisik. Sisik. Nah, ini bisa jadi pengaruh. Cuman Wah, tapi faktor itu- utamanya itu Ah. ikan itu tidak kulit itu tidak kuat terhadap sinar UV.
Makanya Intinya itu ya? intinya ke situ, makanya dia akan menghitamkan diri. Oke. Nah, menghitamkan diri itu karena ikan itu punya pigmen warna hitam dan itu bisa dikontrol sama dirinya dia sendiri. Cuman hitam loh. Iya, hitam. Cuman hitam yang bisa dikontrol. Warna lain dia tidak bisa. Oh, lah terus kalau lampu-lampu lain dia berefek nggak sama warna? Maksudnya? Kalau gua eksperimen di Cana, Iya. Khusus Cana ini khusus ya. Cana dulu ya. Ini ada Cana waktu itu sempat gua kasih lampu UV. Lampu UV yang biasa buat arwana. UV. Oh, UV. Tanningnya arwana, tanning. Ya, tanning yang arwana. Kayak PLL gitu-gitu. Ya, itu pernah gua coba. Gosong. Gosong. Nah, terus habis itu di riset yang gue baca juga, di riset yang gue baca dari literaturnya teman-teman dari IPB, ternyata untuk meningkatkan warna itu harus pakai sinar apa yang nyebutnya ya? Spektrum merah. Spektrum merah. Spektrum merah. Oh iya. Gue Jadi pernah. spektrum Lu- merah. lu pernah kirimin ya, kan? pernah kirim linknya kan? Red terus apa ya? Red Green itu sama blue ya, beda-beda red ya. RGB, red, green, blue. Red itu dia untuk menghasilkan pigmen. Pigmen. Ya, menguatkan pigmen. Sorry, bukan menghasilkan pigmen, Oke. menguatkan pigmen. Kalau Menarik sekali ya. red itu untuk menguatkan pigmen nih. Ah, Kalau green sama blue itu untuk grow rate, pertumbuhan. pertumbuhan. Jadi mereka melakukan di IPB itu melakukan 3 riset, ya kan? Kalau dikasih green sama blue itu pertumbuhannya meningkat 0,25%. Kecepatan pertumbuhannya. Oke. Kalau red meningkatkan warnanya lumayan. Kalau red dia tidak meningkatkan grow, Oh, tidak meningkatkan grow. tapi dia meningkatkan warna. Oh, Ini hasilnya. siap. Ini hasilnya. Oke guys, kita lihat dulu coba. Ini 1 bulan lah. Ini 1 bulan. 1 bulan. Berarti lu sebenarnya biasanya pakai warna merah. Kalau malam merah. Malam full merah. Oh, tapi plus makannya apa? Pelet. Oh, pelet. Ya. Oh, berarti ada faktor lain ya? Ada faktor pelet. Jadi yang itu dia pigmen merah itu dia harus didapatkan Debus dari ya? harus dapat dari luar karena dia tidak bisa menciptakan Tidak bisa sendiri. menciptakan sendiri. Yang dia bisa hitam. yang bisa diciptakan sendiri. Jadi kalau misalnya pindah akuarium ikannya jadi pucat. Karena dia bisa mengurangi pigmen hitamnya. Oke, berarti guys, jadi untuk ikannya sendiri itu bisa bikin warna hitam, tapi dia nggak bisa keluarin warna lain. Nggak bisa. Kalau tidak dibantu dari pakan ya. Iya, dia nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Contohnya kayak pelet-pelet itu Ya. dan juga misalnya kalau yang alami udang segala macam gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kayak contoh di bawah, ini ikannya baru. Oh, ini baru. Dia belum dapat asupan pigmen. Iya, betul. Makanya warnanya kayak gini-gini aja. Tapi ini udah maksimalnya dia. Hmm. Kalau mau dinaikin lagi ya kita harus tambahin pigmen lagi. Oke, siap. Nah, ini bedanya gitu. Jadi kalau pakai UV, Ini yang pernah gosong. ini yang pernah gosong. Tapi ini balikinnya lihat punggungnya. Masih hitam ya? Punggungnya masih hitam. Dia masih hitam punggungnya, Punggungnya guys. masih hitam dibandingkan sama ini. Ini nggak pernah kena lampu tanning sama sekali. Oh, ini belum pernah. Belum pernah. Oh, Makanya iya, masih punggungnya putih. mulus. Heeh. Ya, punggungnya mulus. Nah, yang ini juga punggungnya ya emang hitam, cuman tapi hitamnya rapi. Oke. Hitamnya rapi. Tuh, Oh, kelihatan. siap. Nah, terus katanya lu di sini mau kasih gua eksperimen apa lagi nih? Eksperimen kita akan coba Mau ngetes apa ini? jadi lampu itu nggak cuma sekedar merah. Oke, Jadi lampu itu juga harus punya energi. siap. Nah, jadi nanti kita coba ukur energinya kayak matahari energinya berapa, terus lampu ini punya energinya berapa. Biasa kalau di istilahnya anak aquascape itu istilahnya namanya par. Par. Par itu kalau bahasa Indonesia. Efeknya apa itu? Kalau bahasa Indonesianya aja lah, bahasa Indonesianya par Ah. itu tuh dia kayak energinya matahari untuk fotosintesis tanaman. Oh, oke. Jadi nggak cuma cahaya, tapi kan cahaya berenergi juga kan. Betul. Nah, terus abis itu gue coba dieksperimenkan di ikan, ternyata dengan par yang lebih tinggi itu menghasilkan warna yang lebih cepat. Oh, wow. Tapi make sense ya, karena kan lampu kan bisa ada RGB-nya kan. Ya, Jadi RGB-nya dari ada. situ keluarnya itu efeknya ke ikannya seperti apa. Ya, Oke. nanti kita coba. Kita tes. Mumpung gue ada teman kesini, Oke. ya kan, ada alatnya, berhubung alatnya mahal kita nggak mau beli, ya kan. Jadi nanti kita coba. Jadi apakah teori ini, maksudnya gue mau ada teori, ada uji coba dengan Uji alat, coba dengan alat. terus dengan hasil. Oke, Ya siap. kan kita baru teori sama hasil nih. Iya. Kita belum uji coba dengan alat nih. Betul. Apakah bener, apakah cuma hoak nih lampu, ya kan? Ah. Ya kan makanya gue pengen ada pengujiannya. Siap.
Jadi video ini agak berat, tapi Nggak apa-apa. Tapi gini guys, ini mungkin agak berat, tapi ini kita jadi belajar. ya, Semua ini temen-temen pecinta Cana bro, ya, rata-rata kan mereka mencoba treatment ya, dengan segala macam cara supaya untuk mencapai hasil maksimal buat Betul, ikan mereka betul. masing-masing. Ah. Nah ini kita menjelaskan salah satu metodenya. metode. Kalau gue lihat Ibaratnya- gini, istilah gampangnya, Nah, kita ngebahas tentang garis utamanya dulu nih. oke siap. Benang merahnya, benang merahnya kita bahas. Nanti kalau faktor X ya terserah di orang kan pasti beda-beda Betul. faktor X-nya. Kayak dulu Oke. pH-nya berapa, di gua Yes. pH-nya berapa itu kan faktor X. Yes. Cuman segaris besar Pakan itu. juga bisa beda. Ya. Oke kita lah, garis yuk besar langsung. dulu. Gimana ini? Kita coba uji pakai parameter. Kebetulan di sini ada dari Jafarif, ya kan? Oke, yang punya alat ya. Yang punya alat. Karena ini alatnya mahal, Bos. Kita panggil dulu nih. Oke guys, kali ini kita sedang bersama the one and only. Waduh, siapa kok? Niko dari Javari. Oh iya, kita ketemu waktu di Pekalongan ya waktu itu ya. Di Pekalongan kita ketemuan. Lagi ada kontes Cana. Ya, betul. Oke, sekarang ini saya meminta tolong ya. Saya dan Ivo ini meminta tolong Niko kesini hanya untuk meminjam alatnya. Karena alatnya mahal, Bos. Alatnya mahal, kita tidak mampu membeli guys. Ya, betul. Gua cuma dipakai cuma buat ngetesin aja. Karena ini akan menjawab pertanyaan gua, apakah par itu berfungsi atau tidak nih buat ikan. Ya, Karena betul. kalau untuk di aquascape, par ini amat sangat berfungsi. Ah. Semakin parnya semakin tinggi, tanamannya kan semakin bagus. Betul. Nah, apakah di ikan juga ternyata berfungsi? Oke. Soalnya kata orang sih lampu yang ini yang gue pakai ini katanya parnya tinggi. Oh gitu. Katanya parnya tinggi dan hasilnya bagus. Oke, Nah. sebelumnya lu ada coba dari beberapa lampu dong berarti ya? Iya, ini lampu yang katanya parnya tinggi. Ah, Yang ini lumayan. lampu apa sih ini ngomongnya? Lampu celup lah Lampu ya. celup ini. Lampu celup plus lampu beginian nih. Jadi dia double lah lampunya. Ya, betul. Nah, yang bawah ini nih lucu nih. Yang bawah ini kena paparan dari atas. Ah, Ya kan, yang sebelah sini enggak. oke. Ya kan. Nah, kita mau lihat jadi kita Jadi lihat 1, 2, 3, 4 lah ya. Ya, betul. Ini parnya bisa beda-beda atau enggak, lihat hasilnya seperti apa. Oke, siap. Aduh, ini Pak Bos jauh-jauh Cuma ngukurin lampu. cuma ya? ngukurin lampu. Soalnya, Jadi kalau par itu bener gak sih? Itu apa nah, namanya? itu. Yang ilmiahnya gimana sih par? Kalau body kan gua nggak tahu. Ya, kita ngomong par Oke, secara garis secara, besar. yes. Ya, oke. Secara Cuma umum. secara umum tuh par itu kan seperti kayak sebenarnya nama Inggrisnya kan photosynthetic active radiation. Ya. Oh. Jadi dia itu hitungannya mili mm ya. Kalau Newton meter. Ya. Jadi Newton meter ya. Ya. Par itu kalau misalnya diibaratkan kalau misalnya di orang itu kayak air lah. Kalau kita minum vitamin yang ngelarutin atau ngedilute itu biar dia absorb sama badan itu kan air kan. Cairan di badan ataupun kita kalau misalnya kayak SDR kan air. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya lampu tapi parnya nggak deep, dia punya tanaman ataupun mungkin ikan itu akan lebih sulit untuk menghisap Oh. apa namanya Energi. energinya lah Energinya. yang dari ada di sini. Yang Nah oke kita dihasilkan. mau ngecek kan parnya dari mana dulu nih? Mau dicek. Ini atas. Atas gua pakai lampu ini, Bos. Oke ini Ini dulu aja ini. ya oke. Oke. Ini kita cek. Ini merek X. Ini nggak digigit kan gue? Enggak. Itu kalem. Oke jadi ini memiliki. Kok ngeblank? Sorry. Nah ini par ya. Par itu sebenarnya semakin jauh dia semakin kecil. Ya. Oke. Oke, jadi par ini misalnya ini 52, 70. Nah, Oke. kalau di air nih contoh, anjing banget. Enggak gigit. Weh, santai aja, Bos, kagak gigit. Oh, dia turun. Wah. Oh, Tuh, dia- parnya 14, lihat ya. Oh iya 14. 12 nih. Oke, jadi air itu 10. adalah salah satu kayak penghalang buat cahaya itu Oke, masuk. karena ada biasnya juga Ya. ya. Oke, Jadi oke. ini parnya 14, dimana kalau misalnya tumbuhan dimasukkan ke sini, tumbuhan itu biasa nggak growing karena ada minimum kebutuhan parnya. Ya, betul. Gua Misalnya baca juga kayak tuh. untuk tumbuhan itu untuk bertumbuh itu butuh kurang lebih misalnya 50, 60. Nah, itu ada minimal. Gua nggak gitu tahu aquascape, nanti gua akan riset lagi di Ya, aquascape ya. Pantas Nah, ya. misalnya di bawah ini apa nih? Ini Lampu celup. lampu celup ya. Ya, ini lampu celup yang gua gantung. Lampu celup yang gua gantung. Ini lampu celup ini digigit nggak, Bu? Wajar. Yang kanan aja, yang kanan, Bos. Oh, itu Oh, enggak, yang itu kalem kanan. sih. Oke, ini kalau kita ngomong di atas, Di atas nih. ya, bagian atas itu nih 35 par. Ya, jadi kalau kita masuk ke air,
ada chances dia akan kecil. Sekarang berapa? 15. Gimana? Oke. 15. 15 ya. Di bawah 15 ya. 15. Jadi kalau misalnya kalian pingin tahu kayak lumut itu nggak datang dari faktor UV kan, banyak orang juga pikir faktor Iya, UV. Nah, iya, UV iya. itu justru malah menghilangkan lumut. Betul sekali. Jadi kalau PAR itu yang menaikkan lumut gitu. Nah, ini mau dites mana lagi? Tes ya. Ini lebih kecil lagi kayaknya. Ini lebih kecil lagi nih. Karena nggak 24. Ini 24. Ini soalnya nggak kena matahari, nggak kena cahaya secara konkret ya. Iya betul. Ini Wah, cuma 2, Bos. Oh. 5, Bos. 5. Agak gelap. Wah, ini gua digigit Cana masuk konten nih. Oh, ini gimmicknya begitu, Bos. Aduh. Oke, nah ini kita mau lihat yang PAR lampu kayak Nah, gini. katanya ini parnya paling tinggi, katanya. Nah, ini di atas ya. Di atas nih. Ini PAR-nya berapa? 410. Jauh bener. Nah, 425 nih 425 kalau- malah. Ya, cuman kan pasti kalau di air kan menurun ya. Ya, aduh ini. Enggak, kalau langsung nyemplung enggak? Kalau langsung nyemplung enggak? Kalau gitu digigit, Bos, kabel lu. Putus gak tuh? Kita tes dulu nih. Oke. Mohon maaf ikan. Wah, ini paling gede sekarang. Ini dia di angka 64 parnya. 50? Tutupan tangan kita soalnya. Oh, enggak, gede, tutup Bos. tangan. Coba. Gede, Bos. Cepet, Bos. Oh, masih 100. 100. 120. Awas gigit. Di atas 100. Udah pasti di atas 100. Jadi ya salah satunya harus bener-bener itu sebenarnya harusnya freestyle. Jadi ini tuh kan ini nutup nih. Ya. Jadi tadi tangan kita mungkin nggak jelas lagi, gue takut juga. tapi dia tembus 120. Ya jadi kalau untuk 100-an itu sebenarnya 100 ke 200 tadi? 120. ya 120. 120. Jadi kurang lebih 120. Nah, kenapa lampu ini WRGB ini kuat untuk kalau misalnya di aquascape kan ada duckstyle. Duckstyle itu kan sebenarnya butuh buat tumbuhan yang cukup berwarna ya, seperti rotala yang warna merah itu. Ya, Nah, ya, ya. kita harus pakai lampu yang jauh lebih kuat. Oke. Nah, banyak yang salah itu menyamakan ini kan tadi kan selalu ada namanya PAR sama Kelvin. Oke. Ya. Nah, Kelvin itu sebenarnya nggak ngefek. Oh, Kelvin Kelvinnya itu nggak nggak ngefek. efek. Jadi kalau misalnya Kelvin Oh, itu Kelvin itu, sorry, ini soalnya gua kan dulu pernah belajar fotografi juga. Kelvin itu kan lebih ke warna ya. ya, Kelvin itu lebih Color ke warna. cahaya ya? Color cahaya. Jadi sebenarnya untuk kita tuh nyaman lihat itu kalau dari Google ya, nih balik lagi bukan gua, itu kurang lebih dari 5.500 sampai 7.000-an. Gue setuju, gue juga baca Google juga begitu. Ya, jadi kalau misalnya di atas itu biasa warna lampu itu berubah. Jadi kalau lu ngelihat warna lampu yang sedikit kemerahan atau sedikit ke warna ungu, Ah, nah itu biasa memiliki Kelvin yang jauh lebih tinggi Di sehingga atas mata itu 1000. kadang-kadang nggak bisa ngelihat dan air itu langsung berubah total warnanya. Nah, jadi untuk lampu kayak gini biasa tuh dia kenapa masih cukup enak dilihat dan warna air nggak berubah karena Kelvinnya biasanya di angka 7.000-an. Oke. Jadi ini kayak gini nih. Ini tuh harusnya di 7.000-an. Ya, betul 7.000-an. 7.000-an. Jadi mata itu nggak terlalu sakit lah ya. sakit melihatnya. Jadi kadang-kadang lampu yang nggak punya PAR itu juga kadang-kadang memiliki Kelvin yang tinggi. Oke. Jadi Kelvin itu nggak bertegak lurus Yes. sama Warna power. tergantung warna jadi ya. kayak kita main mobil, beli lampu mobil kan ada yang Ah. 3.000 Kelvin, Iya. ada yang 7.000 Kelvin, lampu rumah kan juga gitu. Iya, Nah, Kelvinnya Kelvin itu jadi beda-beda. cuma warna aja ya. Warna. Jadi dia Color. tidak bagus buat ya kalau di goyang tanaman nggak bagus buat fotosintesis lah intinya. Oke, siap. Cuman ya buat ini sebenarnya apa riset lo? Gua nggak ngerti. Riset gua, jadi yang ini kalau malam bos, karena ini lampunya WRGB, malamnya itu gua set full spektrum merah. Nggak, hasil yang lu udah dapet itu Hasil yang gua apa? dapet? Bedanya apa? Gua nggak ngeliat beda soalnya. Buset, bos yang mencana bos. Ini matanya merah kan karena lampu dong, bukan karena Enggak, Cana memang ini kalau maru gini, yellow maru gitu matanya bisa orange gini. Jadi kalau lebih bagus matanya lebih oranye. Yes. Yes. Sama ini kan kalau kita lihat secara warna ya, dia udah mulai naik nih. Naiknya tuh dari mana sih? Nih, di sisiknya. Atau bisa dites pakai lampu lain dulu. Ini mau dimatiin Ya, dulu. mungkin ini dimatiin ya. Dimatiin ya. Kayaknya lebih fair ya biar Oke. tidak Yes. kanan kiri. Maksudnya kalau lihat hasil kan kalau posisi Oke, lampu kita Nah, pinjam biasa aja. yang ini. Nah, tetap Nah, kuning. tetap bawahnya itu udah mulai naik nih warnanya. Perut udah. Oh, ini bedanya kanan Iya. kiri ya. Ya. Oke, lihat ya ini. Tuh di bawahnya tuh udah mulai kuning. Oh, jadi ini memang asli Ini naikin baru- jadi kuning. Jadi kuning. Baru sebulan ya lu ya? Baru sebulan. Oh. Nih guys, tuh. Oke, kita lihat yang ini. Ini juga sebulan juga. Itu lebih. Oh, lebih malah. Lebih daripada sebulan. Sebulan Dengan lah. pakan yang sama ya? Hah? Pakannya? Dengan pakan yang sama, pakan yang sama. Nih guys.
Oh, dia badannya masih putih tuh. Oh, jadi putih itu Masih butak juga tuh. berubah nanti. Berubah Nanti jadi berubah kuning. Oh, gue pilih lampu. Tenang bos. Nah jadi Silakan dilanjutkan. Saya permisi dulu. Terima kasih. Nah, jadi ya terjawab sih. Jadi kalau malam ini gue bikin kayak gini. Oke, jadi kalau malam lampunya emang gue set seperti ini. Karena gue membaca teori kalau Spektrum spektrum merah. merah bisa meningkatkan pigmen warna. Ya kan? Jadi pigmennya dia makan, abis itu dengan spektrum merah pigmennya disebar. Oh. Teori berpikirnya gitu, dasar berpikirnya gitu. Jadi dia makan, Wow. pigmennya disebar. Menarik ya. Pigmennya tersebar, makanya ini jauh lebih kuning dibandingkan ini. Oke. Nah, ya kan. Tapi kalau siang-siang sih gua ya kayak gini, gue bikin ya. Biar enak Biar dilihat. enak dilihat. Jadi kalau malam pas gue pulang dari toko, Oke. biar dia di tanning. Guys, ternyata masih ada satu lampu lagi yang belum kita tes. Ini kita mau tes sekarang lampu yang dipakai di Cana berfilter ini. Coba kita tes ya. Bos Niko, Bos Niko, boleh? Nah, ini gue suka nih. Ini Katanya nggak gerak nih. Coba digigit aja. ini bebas gigit kalau ini bebas gigit. Langsung pasti jadi konten punya muka aja. Nah, Oke, kita lihat ya. Ini parnya ini mau di atas dulu. di atas lu, di atas lu, di atas lu. Di atas itu parnya di angka 40-an lah. Oh, gede dong ya. 155, iya. 150-an. Yes, Oke, 150-an. Tapi ternyata air itu juga mempengaruhi ya, menurunin nilai par ya Mas ya? Itu di bawah sekarang. Di bawah. Sip. Bos, yang bener aja bos nilainya bos. 17. Masa cuma 17 bos? Ini lumayan ya, kedalamannya berapa? Ini kedalaman 50. Tinggi 50. 50. Ini kalau kedalamannya Oke, ini Naik. 10 cm. 20 par ya sekarang 20 nilainya. par guys. Coba itu lihat tuh posisinya ya. Kelihatan nggak segitu? Jadi kalau tadi kan orang biasa pakai lampu ini kan di luar ya sebenarnya. Ya biasanya di luar. Bisa juga di dalam sih. Ini kalau ketutup. Kalau di bawah Di kaca, bawah kaca di bawah 50. 60. Kacamu butek tuh soalnya juga. Ini Ini kacanya, berapa lapis bos kacanya bos? kacanya 2 lapis ini. 3 lapis itu kaca. Ya nanti mungkin kita cari ya kalau kayak gini ya. Iya. Cuma kan iya. kalau misalnya ikannya di dalam mungkin berat ya, sama aja sih pasti. Sama aja sih, pasti sama. Kurang Berarti lebih. akuarium lu Vo, kedalaman Vo, buat Cana Vo. Nah, kan ini aku eksperimen Oh iya bos. deh, bener. Ini lagi eksperimen pakai filter ya guys. Lagi ya? eksperimen pakai filter kita. Oke, jadi ini kurang lebih lah ya, ikan kan Iya, Oke, ini ya, middle. Ini guys, lihat guys, di middle ya posisinya. Di middle nilainya 20-an. 22. Oh, 22. Jadi sebenarnya berarti lampu ini sebenarnya cukup terang sih. Cukup tinggi juga tinggi parnya. Cuman dia nggak bisa break. Dia nggak bisa penetrate the Penetrate. water. Anjir. Iya, nggak bisa tembus air. Tembus air. dah. bokep banget nih. Tembus air. Penetrasinya kurang guys. Aja deh. Ya, mungkin kurang karena untuk penetrasi itu atasnya biasa pakai aluminium sih lampu itu. Oh, untuk Kayak mantulin. KPL kayak Iya, KPL. Ya, untuk Kayak mantulin. lampu di LED gini biasa atasnya kan dikasih kayak reflektor. Iya, Ya, 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 ya. Jadi mungkin Oh. karena itu mungkin jadi tembusannya kurang lah. Cuman bukan berarti lampu ini nggak punya par, jadi cukup ada, Cukup tinggi bos, di atas cepet bos. Tinggi, ya. cukup tinggi ya. Oke lah guys. Oke, Sip. siap. Siap-siap. Thank you banget ini. Udah semua lampu kita tes. Udah semua lampu. Udah ya semua tadi ya. Oke Udah. deh guys. Nggak ada lagi. Kalau menurut literasi yang gue baca, tanning itu mengubah pigmen yang dimakan ke dalam kulit dan disebar. Oke. Itu tanning, istilahnya tanning. Kan di manusia juga ada berjemur kan tanning juga nih istilahnya Yes. untuk menghitamkan kulit. Betul. Nah, tapi kalau kita mau pakai UV, misalnya kita merasa ini kurang gelap, ya kita kasih UV. Yang tanning yang mengandung UVA, UVB. Itu dia buat naikin itemnya. I see. Tapi Berarti kalau gini, kelebihan UV, ikannya gosong. gosong. Ah, Betul. Karena ini sisiknya juga tipis, ya. tipis, Nggak sisiknya kayak tipis. arwana Nggak ya. kayak arwana, nggak kayak koi. Nah, berarti gini, Ivo. Kalau gua pakai merek apapun, Ya. asal itu ada WRGB, bisa dong.
dengan ada kekuatan parnya juga. Oh iya, karena dia mesti tembus air ya. Iya, betul. Energinya harus tembus air. I see. Kalau dia tembusnya tipis-tipis doang itu ya efeknya kurang kerasa ya. Kurang kerasa. Nah, ini gua cocok logi, Paham. ilmu cocok logi. Yes. Ilmu cocok logi yang dasar logika gua sendiri. Gua nggak tahu ada namanya ilmiahnya atau enggak. Tapi kalau kita mau outdoor, kenapa dikasih ketapang? Untuk meredam sinar UV. Masuk akal. Bener Untuk meredam juga. sinar UV. Ya. Ya. Karena UV terlalu keras ya kalau Iya. langsung direct. Kalau langsung direct keras sekali. Makanya itu kan kayak ibaratnya kan kayak cana ini kan di alam juga kan dia sebenarnya biasanya mendasar Ya. di bawah ngumpet. Ya. Nanti kalau dia makan baru dia cari Betul. makan lalu turun lagi. Tapi kalau gue lihat di YouTube juga orang yang mancing cana, rata-rata ikannya gelap. Ah. Iya nggak? Lihat orang mancing cana, rata-rata ikannya gelap nggak? Iya. Gelap kan? Sebenarnya banyak sih ilmu cocok loginya banyak sekali. Oke, I see. Kalau mau dibanding-bandingin cocok loginya banyak banget. Baiklah. Oke, mungkin segini dulu aja deh, Bro. Gini lah ya, apa nanti pusing kita. Nanti teman-teman juga pusing. Kalaupun kalian penasaran dan mau bertanya atau berdebat, silakan langsung sama dia. Jangan sama saya. Ya guys ya. Aman lah, aman. Nggak tak bales. Silakan berdebat sama Tapi dia. enggak, kan gue sering komen juga enggak. di YouTube lo. Oh, siap. Terima kasih. Nah, kalau maksud gua, kalau mau tanya-tanya lebih dalam, boleh. Ya langsung ke ngobrol. Aquat. Kan datang ke sini enak. Oh iya. Iya, datangnya ke sini Boleh. enak. Datang ke sini Di ini mana ngobrol ini? di Gading Serpong. Kita ada di Gading Serpong di Ruko Spring Utara nomor 42. Datang aja ke sini ngobrol. Kan gue bilang ini tempat ngobrol. Iya betul. Ini tempat nongkrong. Kalau di sini kalian juga bisa lihat langsung. Ya, Siap-siap deh. Iya. Oke guys, jadi sekian dulu aja konten kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share buat dukung Fish Room supaya sebentar lagi 10.000 subscriber kita ada giveaway. potong tumpeng. Oh, giveaway aja. Nanti kalau 20.000, oh, giveaway-nya lebih gila, Bro. Jadi Minta Majapahit bos giveaway-nya, Bos. Hah? Minta Oh, Majapahit. bisa ya? Bisa, Bos. Oke deh guys, see you on the next video. Bye. Dah.